Sugeng dalu rencang-rencang Dodi Rufa sedaya. Terus pundi wartosipun dalu menika. Mugi-mugi rencang-rencang tansah pinaringan sehat wilujeng nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu artinya adalah selamat malam teman-temanku semuanya Dodi Rufa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu maksudnya ya. Jadi kali ini saya ingin berbagi share pengalaman tentang kapan sih waktu yang tepat untuk mengawetkan induk kenari yang sedang meloloh, supaya timingnya tepat dan anakannya bisa terurusi ya. Oke, langsung kita bahas materinya ya bosku ya. Oke mas bosku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya, dan dalam keadaan yang bugar tentunya, seperti burung kenari kita, yang mana sering sekali muncul dalam pertanyaan teman-teman tentang kapan sih waktu yang tepat untuk menjodohkan kenari yang habis ngeloloh ya, yang saat ngeloloh dan dia sudah birainya sudah naik, dan ketika mendengar suara pejantan gacor dia ingin segera dikawin. Nah itu mungkin jadi permasalahan teman-teman, karena begini, ketika burung kenari itu sudah birahi, terus kita pastinya akan berpikir ketika kita kawinkan jangan-jangan nanti anakannya tidak diurus, seperti yang ada di bawah itu ya, ada satu anakan yang melompat dari sarangnya. Nah itu bagaimana tindakan kita? Nah ketika burung kenari kita itu terjadi seperti itu, maka teman-teman tidak usah gusar ya, teman-teman tidak usah panik. Tentunya tetap kita perhatikan dari segi gerak-geriknya ya bosku ya. Gerak-geriknya di sini yang dimaksud adalah dari gerak-gerik betina itu sendiri. Ketika mendengar suara pejantan gacor, bagaimana dia apakah sudah minta kawin, dan secara mungkin urutan ya, secara alami ketika burung itu sudah memiliki anak yang hampir mandiri, secara otomatis ya teman-teman ya mas bos ya, secara otomatis dia birainya akan naik lagi. Nah ini posisi sebelumnya ketika burung ini saya kawinkan, anak-anakannya itu masih di dalam sarang, dia betinanya minta dikawin lagi, ya sudah saya kawinkan lagi. Gak usah khawatir, karena ketika kawin pertama hingga menjelang dia bertelur lagi itu masih ada restan waktu ya teman-teman ya, dan tidak langsung untuk sistem reproduksinya tidak langsung berproses, karena belum tentu ketika dia minta kawin itu sebenarnya secara biologis dia sudah siap, meskipun secara birahi dia sudah naik, dia minta dikawin. Jadi tidak usah khawatir, kawinkan saja ya teman-teman ya, karena kejadian ketika kita telat mengawinkan pasca ngeloloh seperti ini, maka yang terjadi biasanya telurnya bisa kita jumpai zong, kan eman begitu ya. Jadi ketika sudah minta kawin, kawinkan saja, tidak usah khawatir. Jadi sambil meloloh dia nanti akan berproses untuk kawin juga. Nah secara otomatis, secara alamiah dia akan mempercepat meloloh anakannya ya, lebih giat lagi meloloh anakannya supaya cepat mandiri. Kalau saya amati seperti itu teman-teman, dia semakin rajin untuk meloloh anakannya, sehingga anakannya nanti akan cepat sekali dari ada di sarang dia mulai nangkring ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jadi induk betina itu sudah memiliki feeling yang luar biasa begitu mas bos ya. Nah berikutnya adalah yang jadi pertanyaan atau mungkin jadi gelisah kita adalah bagaimana nasib anakan yang paling bontot atau yang bungsu. Seperti contoh kasus di kandang saya, ini melompat dari sarangnya ya, dan selama indukan itu memiliki karakter yang bagus dalam meloloh, dalam arti dia gemati, gak usah khawatir teman-teman, dia akan memperhatikan anak yang bungsu juga begitu. Tidak hanya anak yang mandiri yang diperhatikan, tetapi
anak yang bungsu, yang paling kecil atau yang paling bontot itu juga diperhatikan teman-teman. Meskipun ketika pada prakteknya ada kenari yang dia mengabaikan anak yang bungsu, itu juga saya akui pernah terjadi di kandang saya ya Mas Bosku ya. Jadi tetapi pada umumnya ketika dia turun, betinanya pasti akan berpikir dan dia akan tetap memperhatikan anaknya dan memberikan suplai makanan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nanti segera dari mungkin dia sudah dilolos dari bawah, secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit anak yang bungsu itu dia akan bisa mampu naik lagi ya. Dan sekali waktu bisa kita bantu untuk naikkan ke sarangnya ya. Kita misalkan dia turun lompat lagi, kita coba naikkan lagi seperti itu. Kalau misalkan berulang-ulang ya mungkin biarlah dari bawah, enggak masalah, asalkan di bawah itu posisinya tidak terlalu dingin, tidak ada masalah. Seperti itu Mas Bos ya. Baik Mas Bos semuanya, jadi setelah kita perhatikan kondisi betina maupun anakannya, tidak lupa juga setiap hari juga kita kawinkan. Kita temukan kawin sehari itu misalkan 2-3 kali sudah cukup saya rasa. Sambil mungkin kalau nggak mengawinkannya sore, mungkin pagi hari bisa kita cek kesiapannya ya. Pennya betina itu sudah bersih, memerah, menonjol atau belum. Biasanya dia sudah terbentuk ya, sudah merah dan bersih begitu ya Bosku ya. Jadi kita kawinkan berulang-ulang sampai dia bertelur begitu. Biasanya 3-5 hari kita kawinkan, biasanya sudah efektif ya. Tinggal kita menunggu hasil dari betina itu dalam mengeluarkan telurnya. Begitu ya Mas Bosku ya, semoga terbantu. Oke Mas Bosku, sudah kita bahas. Jadi waktu yang tepat dalam mengawinkan kenari itu ya ketika kenari itu sudah birahi betinanya. Ayo jatuh. Oke, nggak usah khawatir ya Bosku ya, nggak usah khawatir anakannya ini nggak terurus, karena secara feeling ya, secara feeling indukannya itu sudah bisa memperkirakan bahwa anakan kenari yang paling bontot ini tetap bisa diurus, karena nanti ketika sudah bertelur sampai 3 atau maksimal, nanti anakan kenari ini tetap akan diloloh ya, tetap akan diloloh sama induknya. Oke ya Bosku ya, sekian dulu dari saya konten kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap support channel dari Ulfa menuju ke 100.000 subscriber. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.